mujahadah, kita harus berlatih dan berjuang. Seperti begini, yang kemarin saya ceritakan, ada satu orang, dia dia sholat 20 tahun sholat di shaf yang pertama. 20 tahun, bukan waktu yang sedikit, tidak pernah dia sholat di shaf yang di belakang. Sampai satu hari dia ada kesibukan, akhirnya telat sholat. Begitu telat sholat, ini berarti sama 20 tahun, ini hari pertama dia sholat di belakang. Ya, makmum masbuk. Kalau makmum masbuk kan imam salam dia bangun lagi. Nah, jadi gitu dia bangun, dia nengok orang ni, malu rasa dia. Allah, kata dia, ya Allah, berarti selama ini 20 tahun anak ibadah ini riak. Bukan malu kepada Allah, tapi malu kepada makhluk. Apa yang dia lakukan? Dia qada 20 tahun. Ini namanya mujahadah. Jelas. Dan ikhlas harus seperti itu. Andaikan kita sholat, ada timbul di dalam hati kita keriaan, kita ganti sholat itu sebagai perjuangan. Andaikan kita satu waktu kita baca Quran, ada dalam hati tergerak, mungkin orang nengok mata kita bergoyang hati kita, ya kan? Kita nengok ada riak, ganti bacaan itu. Itu bentuk perjuangan. Nafsu mesti ditekan. Jelas, ya. Mungkin ada sholat sunnah kita di masjid, kita sholat sunnah, ada dorongan orang ingin dihormati, orang ingin pandangan dilihat orang, kita ganti sholat itu. Kita ganti, tidak usah sampai yang 20 tahun, tidak perlu, tidak mungkin jadi, tidak perlu, tidak macam itu 20 tahun, tidak sholat kita akhirnya, ya kan? Tidak. Maksudnya ada satu hal yang kita merasakan itu riak, kita mujahadah, ganti. Jangan riak itu habis riak udah astagfirullah cukup, enggak. Ganti, itu bentuk mujahadah, itu bentuk latihan. Timbul di masjid, keluar istilah solat sunnah, masuk ke kamar bertapuk sendiri sembahyang. Mungkin waktu tahlil zikir tak ada, berzikir ganti di rumah. Yang penting sedikit-sedikit kita usahakan. Kalau banyak tak mampu, sikit-sikit je. Yang penting ada bentuk usaha, nanti itu jadi nilai dari Allah. Jadi pertimbangan Allah bahwa kita pernah berusaha. Kita punya usaha. Maka hadis-hadis yang kita lihat, orang yang jihad, orang yang pertama nanti masuk, pernah dengar kan? Orang yang menghafal Quran nanti, ini mereka adalah orang yang riak tapi tanpa ada usaha. Tapi saat kita ada dalam diri kita riak, tapi kita berjuang berusaha, itu akan menjadi pertimbangan Allah. Ada usaha keras kita. Ya, bentuk dari usaha, saat kita meyakini amal yang kita lakukan itu ada riak, kita ganti amal itu. Jangan kita pasrah sama diri kita. Usaha. Ya, mungkin kau tidak semua amal, mungkin ada 20-30 riak yang kita lakukan, 1-2 gantilah. Minimal ada usaha gitu. Kalau kita semua sih lebih bagus, tapi kan tidak mungkin. Karena hampir keseluruhan amal kita isi riak. Ya. Karena orang yang masih butuh kepada pandangan makhluk, orang yang masih butuh pada penghormatan makhluk, orang yang masih butuh kepada pujian makhluk, sudah pasti tidak bisa tidak ada riak di dalam hatinya.